FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 3 di hari Kamis. Seperti biasa, perjalanan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ABC ini hadir kembali menemani Anda ya. Hadir setiap hari Kamis 2 minggu sekali, sahabat, atau 2 kali dalam sebulan. Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community ini hadir menemani Anda, sahabat, dan kali ini kita memiliki tema marketing klinik di era disrupsi. Ada 2 narasumber yang hadir karena nggak mungkin saya ngomong sendiri terkait dengan marketing klinik di era disrupsi ini ya. Sudah ada Pak Wawan Catur Perkasa, Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community IKA UNER, dan juga owner Chef Ado. Apa kabar Pak Wawan? Baik, alhamdulillah. Saya menemani Pak Wawan ya. Kok jadi kebalik? Oh iya. karena saya harus banyak belajar gitu ya terkait dengan hal ini. Jadi saya menemani Pak Awan. Selain ada Pak Wajater, ada juga Dr. Berlian Ani Herlina. Ini sebelum on air saya bilang dokternya suka sekolah. Karena beliau selain dokter juga magister psikologi, magister hukum, diplomatik Siptak, owner klinik Layar Husada dan apotek Layar Pharma ber_glow. Kemudian beliau juga aktif di LSP Tifa Penelitian Indonesia Internasional dan juga TUK Pena Semesta Academy. Ini mohon koreksinya semuanya ya dok ya. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat, baik. Nah ini kita akan banyak belajar karena Dr. Berlian ini akan banyak sharing berkaitan dengan marketing klinik di era disrupsi. Kalau kita bicara tentang marketing terlebih dahulu, sebelum ada era seperti sekarang ini ya dok, ada digital dan lain sebagainya, marketing itu kan harus bertatap muka secara langsung gitu ya kan. Dengan perbedaan itu, kalau menurut Dr. Berlian seperti apa kalau kita bicara marketing terlebih dahulu dok? Iya, kalau soal marketing ya, kalau dulu pokoknya ada orang setengah meter atau 1 meter gitu ya dekat kita, itu adalah sasaran kita. Ya, target market gitu ya. Itu dulu ya dok ya. Tapi untuk sekarang, kalau sekarang di telunjuk kita tuh bisa seluruh dunia. Nah, semakin luas gitu ya dengan perkembangan yang ada. Dan kalau bicara tentang bagaimana marketing yang baik, bagaimana ini kan kalau Dr. Berlian semuanya itu berhubungan dengan mainnya adalah kesehatan gitu ya dok. Betul. Ya. Mainnya adalah kesehatan. Kalau bicara terkait dengan klinik, pengelolaan klinik secara marketingnya, kalau yang baik itu seperti apa sih dok? Yang harus diketahui terlebih dahulu untuk para pemula ini. Saya punya produk, tapi untuk cara marketing yang saya lakukan apakah sudah benar dan mengikuti perkembangan zaman di tengah disrupsi sekarang ini seperti apa dok? Ya, kalau kita ngomong soal disrupsi ya, itu kan fenomena yang seperti dicabut gitu, jadi perubahan yang sangat mendasar. Nah, era disrupsi itu adalah eranya, zamannya. Jadi perubahan yang sangat mendasar ini tentunya berbeda sekali gitu ya dengan sebelumnya konvensional. Itu sangat beda. Nah, kita sebagai pengelola sebuah klinik berkaitan dengan jasa tentunya harus mengikuti apa sih need trennya dan bagaimana opportunity-nya. Itu yang harus kita perhatikan di dalam perubahan ini. Di mana transformasi digital ini sangat dominan sekali di era ini. Oleh karena itu sebagai seorang yang manage sebuah klinik harus tahu dan wajib untuk bisa mengikuti transformasi digital ini, karena perilaku dari pasien dan sebagainya itu juga akan berubah. Ya, dulu kan suka ngantri buahnya gitu di rumah sakit kan? Iya. Nah, nomor antrian gitu ya. Gitu ya, buahnya lama. Sekarang hanya di ujung jari, hanya di dalam
sebuah handphone kita bisa antri online seperti itu. Itu sangat memudahkan sih dampak positifnya ya. Kemudian kalau mau konsultasi juga bisa cepat. Semuanya pakai digital. Dulu pada saat ingat nggak ada telemedicine Iya, dan sebagainya. betul. Nah artinya perlu bantuan cepat, kita bisa melalui online. Itu ya. Tapi kan ada beberapa orang ini yang kalau tadi Dokter Berlian mengatakan need dan juga opportunity, ada beberapa orang ini yang tidak tahu istilahnya dia hanya punya produk tapi dia tidak bisa melihat opportunity apapun juga berkaitan dengan need yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Kalau menurut Dokter Berlian harus ada sisi six sense atau apakah sebagai marketing juga atau bagaimana, Dok? Iya, kalau kita mau maju, mau mengikuti apa yang berubah saat ini, kita belajar terus dan mengikuti, maka kita tidak akan ketinggalan. Tapi kalau kita tetap aja dengan yang lama, maka kita akan ketinggalan. Kita akan habis. Ya memang perlu upaya, perlu effort untuk belajar dan belajar terus. Mengikuti perkembangan zaman sekarang, apa sih kebutuhan dari masyarakat? Ini di bidang kesehatan, apa sebenarnya? Nah, seperti itu. Ya. Satu contoh aja ya, antri. Ya. Pingin cepet, pingin masuk langsung, meskipun tidak gawat darurat. Iya. Itu kebutuhannya gitu ya. Akhirnya harus ada hal yang inovasi gitu ya, seperti apa gitu ya, Dok ya. Inovasinya harus dilakukan oleh semua pemegang atau pengelola klinik. Dan itu yang harus dipahami, dan apa kebutuhan dari pasar itulah yang harus ditangkap oleh teman-teman ini. Kalau bicara juga tentang marketing, seberapa penting marketing untuk sebuah produk ataupun juga sebuah usaha, sebuah bisnis? Kalau kita bicara itu terlebih dahulu ya, mungkin Pak Awan dan juga Bu Beren bisa menjawab terkait dengan pertanyaan itu. Seberapa penting kalau kita bicara tentang marketing? Ya sudah, saya punya produk, saya punya sebuah bisnis, saya juga punya tim, tapi kan perlu juga untuk mempush marketing ini ya, dalam sisi marketingnya gitu ya, untuk memperkenalkan produk yang unggulan ataupun juga memperkenalkan yang kita punya. Seberapa penting marketing untuk sebuah bisnis, Pak Awan? Sangat penting sekali. Jadi mungkin ini bahwa kita kan punya sebuah produk ini. Yeah. Para alumni UNER ini, teman-teman kan punya sebuah bisnis banyak. Dan tentunya dalam belakangan ini kita tahu bahwa disrupsi ini sangat luar biasa. Yeah. Mengagetkan semua orang. Jadi sepertinya bahwa yang ilmu yang dipelajari sudah lama itu menjadi nol kembali. Nah, tentunya semua harus melakukan dan dengan cepat. Nah, pada hari ini kita berharap semua alumni UNER itu bisa bergerak cepat. Entah belajarnya dengan cara yang sederhana, mau online atau bertemu dengan sesama alumni, itu harus dilakukan dengan cepat, karena kalau nggak kita ketinggalan. Nah, pada hari ini tentunya yang kita harapkan adalah dari Dr. Berlian sebagai salah satu owner klinik dan mengelola klinik kesehatan itu, kita pengen tahu ini, tentunya ada masalah manajemen, kemudian SDM-nya, kemudian totally cost-nya. Secara sederhana itu apakah memiliki perbedaan yang signifikan? Dan ketiga adalah apakah ada teman-teman sesama pengelola manajemen rumah sakit yang ada di sekitar atau teman itu bukan gagal ya, tapi terlambat. Ini kan sebuah pelajaran juga fakta yang muncul agar jangan seperti itu. Yang keempat adalah apakah konsep ini melakukan dalam era diskusi ini itu sudah mencapai titik atau akan ada pengembangan lain dari tempat kliniknya Dr. Berlian itu? Baik, jadi pada saat disrupsi ini memang terasa sekali ya perubahan-perubahan yang harus kami lakukan dengan cepat. Misalnya ini, ERM. Sekarang itu udah nggak pakai resep lagi. Apa itu RM? Biar teman-teman tahu. Elektronik rekam medis. Iya. Itu udah kita lakukan di klinik saya. Oke. Iya, antrian online juga kita lakukan.
Jadi RM itu artinya begitu dari mereka walk in di registrasi itu sudah terdistribusi ke Iya. seluruh unit yang ada di Yes. rumah sakit itu. Oke. Iya, jadi aku di klinik aja, klinik di desa. Oh ya. Ya, tapi ERM ya. Wah, mantap. Ya, begitu. Jadi pakai elektronik rekam medis. Itu perubahan yang harus saya lakukan. Dan memang lebih berasa enak sih buat saya. Karena apa? Sudah nggak perlu cetak-cetak lagi. Kemudian perlu ruangan yang lebar. Tambahin lagi lemari-lemari yang banyak untuk simpan itu rekam File-file gitu. medis. Oh gitu. Ya, kan cuma di laptop, di ini ya disimpan di bisa di servernya itu kan gitu ya. Nah, ini lebih hemat ya untuk tempat, biaya dan sebagainya. Oh begitu ya. Ya, itu salah satunya yang kita lakukan. Antrian online juga gitu. Nggak perlu pasien itu sampai berantem dulu, saya dulu. Ah, seperti itu. Itu pernah terjadi gitu ya? Urusan Dulu sekali. Jadi waktu itu saya masih muda, dokter waktu masih muda. Nah, itu royoan gitu ya. Saya dulu gitu. Waktu dulu sekali saya masih ingat. Yang satu emergensi atau tidak kan gitu ya. Iya. Waktu saya praktek pribadi tuh. Nah, kalau sekarang semua sudah antrian online, tetapi kalau misalnya emergensi itu ada yang tandanya kuning atau merah. Oh iya. Ininya. Jadi ya meskipun nomornya lebih belakang karena dia lebih tua misalnya itu nanti akan kuning. Lansia gitu ya. Itu lebih kuning, bayi gitu yang Bayi, prioritas. Ya, prioritas. Itu akan masuk lebih dahulu. Nomornya juga gitu. Itu yang harus kita lakukan. Itu salah satu contohnya ya. Bahwa kita harus merubah secara rekam medis. Tentunya juga ada budget ya yang harus kita buat untuk mengembangkan klinik. Ya tentunya komputernya harus banyak, laptopnya harus banyak. Iya betul. Ya, tapi lebih simpel sih menurut saya gitu. Berarti tiap unit itu akan ada operator sendiri atau Ya, masing-masing. petugas medisnya itu yang mereka Iya, dokternya harus bisa, perawatnya bisa, bidannya bisa, adminnya bisa, apotekernya bisa, semua TTK-nya bisa, semua harus bisa. Komputer. harus bisa. Ada pelatihan khusus tuh itu ya. Kami tentunya di dalam manajemen SDM itu ada yang namanya analisa kebutuhan. Ya, analisa kebutuhan untuk SDM ini bagaimana? Masing-masing kan ada penilaiannya. Jadi kita lakukan itu, gapnya di mana, yang perlu ditingkatkan yang mana kan gitu. Iya. Itu harus dilakukan sih untuk peningkatan SDM, peningkatan kebutuhan, pelatihan itu kita analisa juga. Terus gimana caranya kita biar pasien itu mau walk in ke klinik kita? Bahwa klinik itu kan banyak nih. Kadang cempalangnya bagus, ternyata dalamnya begini. Ada yang biasa, ternyata dalamnya itu. Bagaimana cara memperkenalkan bahwa klinik kami ini hebat, pelayanannya adalah terintegrasi. Nah itu menggunakan apa? Jadi kan kita itu mempunyai visi, misi, semuanya harus tahu itu. Tujuan daripada klinik ini apa? Iya. Ya, gitu. Semua pegawai, semua petugas harus tahu itu. Kalau sudah sama, satu persepsi, mindsetnya sama, bagaimana kita melayani kepada pasien, ya, itu kan sama. Jadi tentunya ini yang awal itu kalau kita melayani pasien, hospitality, ya, pelayanan terhadap pasien yang terbaik, itu sangat membantu ya. Itu. Kedua, pelayanan yang profesional. Nah itu menyatakan bahwa kepada pasien, Layanan kita profesional. bahwa tempat kami ini profesional, tempat kami ini layanannya oke. Itu kan bagian dari cara memperkenalkan klinik kita. Bagian dari marketing gitu ya. Iya. Iya. Semua ini warga ratanya BPJS dan ke puskesmas kan. Iya. Ayo sekarang kita menggo ke klinik saya, salah satu contoh. Itu bagaimana menggeret mereka masuk ke tempat kami gitu. Tentunya
ada inovasi-inovasi yang kami lakukan selain marketing yang sudah biasanya ada. Tentunya ada rencana bisnis yang saya lakukan, yaitu sebagai manajemen di klinik. Renbis itu akan kami buat, ya, gitu. Mana segmennya, mana targetnya, bagaimana posisinya, inovasi apa yang akan saya lakukan. Itu ada di dalam perencanaan bisnis saya. Nah, salah satunya adalah bagaimana sih supaya banyak yang datang gitu ya. Nah, misalnya contoh aja nih, ada yang event-event yang saya lakukan dengan komunitas, event-event dengan masyarakat yang gratis. Itu salah satunya. Kemudian di dalam pelayanan sehari-hari kita punya tata nilai, kita punya budaya kerja yang kita tunjukkan. Kita komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan dari setiap apa yang kita lakukan, semuanya terstandar. Ada SOP-nya, ada SK-nya. Apalagi kita juga akan melakukan akreditasi. Wah, itu udah kita sih udah panjang gitu ya. Hati-hati, itu ke belakang aja. Jadi semuanya ada SOP-nya. Gitu. Semuanya ada SK-nya, semuanya ada evaluasinya, ada penilaian kepuasan pelanggan. Nah, itu dia, itu pentingnya bahwa yang mungkin teman-teman perlu ketahui adalah bagaimana kembali tadi bahwa mereka mau memutuskan ke sana. Kan kita tahu tuh banyak klinik gitu kan. Nah, kita memutuskan ke situ. Itu di kliniknya Dr. Belian itu apakah klinik sesuai dengan satu kecamatan atau kelurahan atau bebas area khusus yang walk in ya? Kan pasti kan ada yang walk in face to face, kemudian ada yang online kan, mungkin ada dua sisi ini. Kita masih bicara yang di depan dulu. Tadi mengenai antri, artinya kan mereka datang. Terus yang kedua juga kalau mereka datang kan modelnya banyak tuh. Ada yang ini itu, kadang kita duduk ini sakit apa kan kita heran. Terus biasa terjadi dialog lucu-lucu kan, ibu datangnya sakit apa, bapak sakit apa, jadi dialog sama pasien, sama curhat. Terus nanti ngomong dokternya siapa, oh dokter ini loh, dokter ini kan ramai juga gitu kan, seperti itu. Nah, apakah desain juga dari ruang tunggu itu Tentu dilakukan akus banyak atau kecil? Karena kan saya lihat tuh cuma ada berapa kursi kayak dokter umum ya. Saya lihat dokter umum tuh cuma jejer kayak panjang, tapi ada yang menggunakan kursi bagus, ada pakai AC, ada yang majalah dibawa pulang ya, macam-macam kan. Nah, itu bagaimana strateginya aja? Iya, tentunya yang pertama tadi kan kita udah tahu ya, ada visi, ada misi, kemudian ada SOP dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan pelayanan itu, hospitality harus dilakukan pada semuanya itu. Dan desain ruangan, kenyamanan pasien itu juga kita perhatikan. Itu kita perhatikan. Setelah itu pelayanan sesuai dengan SOP, tidak membuat pasien itu tidak nyaman. Dan kalau ada saran, masukan, ya, karena kita butuh itu. Apakah pelayanan saya kan taunya dari mana? Ya dari pasien. Kan saya nggak bisa ngelihat semuanya. Ada juga dari internal, namanya audit internal. Ada audit internal dari masing-masing bagian. Gitu ya. Nah, itu menarik tadi mengenai feedback dari pasien. Itu biasanya mereka kasih setelah pelayanan atau di perjalanan. Kan biasanya kan feedback itu ada di depan ya. Yang QR itu tolong scan isi. Nah, karena biasanya pas sudah pulang terus langsung blast hilang kan. Nggak sempat, tadi mana ya gitu. Itu gimana? Jadi feedback itu dilakukan setelah pelayanan. Itu kan ada barcode itu yang kemudian harus diisi. Gitu. Kan kalau seperti kita lagi pesan online ya, jangan lupa Pak ya kasih bintang 5 gitu ya. Kasih ini, kayak mereka bisa seperti itu. Itu ada enggak pesan? Ada komunikasi dari tenaga medis. Ada. Tolong kasih bintang 7. Banyak loh. Itu obat pusing gitu ya. Jadi kita, ada nggak model-model pesan begitu atau terima kasih Jaisen itu udah terus pulang?
jangan lupa Pak untuk mengisi ini kesan dan pesan. Oh, Iya. Ada petugas khusus yang handle, tapi semuanya juga melakukan Gitu untuk menginformasikan bahwa ada, karena itu apa ya, kesan dan pesan itu merupakan masukan buat kita ya untuk semakin baik. Ya. Gitu. Iya. Cuman jujur juga kalau saya datang ke sebuah klinik ya untuk berobat, kemudian ditanya apa perbaikannya, produk bingung. Kita mau ngomong apa ya, karena kan tidak menguasai di internalnya ya. Iya. Palingan yang bisa kita lihat aja mungkin kursinya ditata, AC-nya, jadi lebih Yang terlihat bersifat saja. yang terlihat saja. Kalau yang di dalam mungkin wah nanti kalau ngomong ini dicatat nih, wah ini pasien ini nih cerewet, nah kan repot juga. Nah itu kadang ada hal-hal yang mungkin dijaga oleh pasien sehingga mungkin nggak ngasih feedback. Sebenarnya Gimana? sudah ada ini aturan yang apa aja yang harus diisi ya. Oh gitu. Ada 9 hal ada di undang-undangnya itu. Jadi misalnya apakah sesuai dengan kebutuhan Anda, bagaimana waktu Sudah ada pelayanan. guidance-nya Ada guidance-nya, mengenai ini, iya, tapi gitu. tidak bersifat personal dari tenaga medis, tidak personal dari kalimat enggak, atau hanya Semua secara keseluruhan kan Ada ada ya? ya. Apa untuk kesannya itu ya, untuk diisi gitu pakai barcode. gitu. Jadi itu salah satu bahan untuk membuat penilaian membuat manajemen jauh lebih bagus Iya. dari klinik itu ya. Kalau dulu itu di masing-masing pintu itu ada kotak saran yang ada gambarnya senyum sama cemberut, tapi ada kertas. Iya. Kalau dulu Iya. ada, itu masih ada sih tempat saya, ada pulpennya dan ada kertasnya. Pulpennya nggak hilang kan? Di tali Bang. Dan dimasukkan itu kita hitung, kita lihat setiap hari itu dibuka, kemudian ditindaklanjuti lah. Berarti itu misalnya kritik saran secara manual dan digital juga dilakukan gitu ya. Digital dengan barcode, Iya, ada yang manual dengan yang tulisan Iya, gitu ada ya. itu dulu kan dengan Tulisan. dan Iya. itu masih ada, tetap ada. Memang ada Kemudian beberapa orang yang ada masih senang Iya. nulis-nulis ya seperti itu ya. Sekarang tapi juga inovasi dilakukan, salah satunya dengan kritik saran melalui barcode itu tadi ya sahabat. Dan kita tentunya masih akan ngobrol berkaitan dengan marketing klinik di era disrupsi di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community sahabat. Dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 081 73096 ya, di 081 73096 karena ada 3 surprise gift untuk para penanya. Sekali lagi sahabat di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096 dan Anda juga bisa stay tune baik itu melalui streamingnya Mercury di aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Business Talk ya bersama dengan Erlangga Business Community dan kita membahas terkait dengan marketing klinik di era disrupsi bersama dengan Dr. Berlian Ani Herlina, Magister Psikologi, Magister Hukum Diplomatik Siptak dan juga ada Pak Awan Jatur Perkasa, Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community IKA UNER sahabat. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi saya simpan terlebih dahulu karena saya pengen Dr. Berlian bisa sharing ya suka duka terkait dengan pengelolaan sebuah klinik atau apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita membangun sebuah klinik. Mungkin ada beberapa yang saya bersama dengan 3 teman gitu ya pengen membuka klinik, apa yang dibutuhkan, kemudian pengen juga mendengar sharing dari Dr. Berlian suka dukanya mengelola klinik itu seperti apa. Kok menghela nafas panjang dok? Kenapa dok? Kayaknya sukanya duitnya banyak ya. Jadi gini ya, ini waktu awal saya itu bikin apotek dulu, bukan bikin klinik. Iya. Ya, saya dulu praktek pribadi sendirian, kemudian ada teman, dokter gigi nyari tempat, udah tak carikan ke sana, nggak cocok. Kemudian dia lihat tempatku, aku di sini aja, ya udah saya kasih tempat saya geser sebelahnya, seperti keren, itu. iya. Jadi ada temennya waktu itu. Umum dan gigi Umum sekarang. dan gigi gitu ya. Setelah itu
kan undang-undangnya bahwa kita tidak boleh dispensing, kan ada banyak apotek. Akhirnya karena saya ini ya sama hukum itu harus patuh gitu ya. Ya, secara sama magister undang-undang. hukum gitu ya juga. Sama undang-undang itu, ya akhirnya saya bukalah apotek. Oh, iya. Nah pada saat buka apotek kan disurvei, kenapa nggak buka klinik? Oh gitu ya. Akhirnya saya buka klinik gitu. Nah pada saat itu saya memang urusin semuanya sendiri. Oh iya. Wow. Saya urusi sendiri. Jadi sebelum membuka klinik kan kita menganalisa, membuat kayak proposal Ya, gitu, perencanaan gitu ya. untuk diajukan ya ke dinas seperti itu. Dan kita penuhi persyaratannya. Kalau kita penuhi persyaratannya, misalnya IMB, tata ruang dan sebagainya, kemudian aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, ya nggak apa-apa, nggak masalah, lanjut aja. Misalnya harus ada penanggung jawabnya, ada dokternya berapa, Oh gitu ya. ya. Kemudian yang ada apa, misalnya poli umum, poli gizi, KIA, KB. Itu standar itu ya. Ada, sudah di undang-undang tuh ada. Untuk klinik rawat jalan, ada klinik rawat inap, itu ada standarnya semua. Jadi kita ikuti aja itu. Selama diikuti, ya bisa mudah lah. Seperti itu. Dok, untuk melakukan, saya membangun itu ya dari mulai pertama klinik, kok kenapa tidak membuka apotek ya? Kenapa tidak membuka klinik? Nah, prosesnya akhirnya berdiri klinik Layar Husada itu berapa lama? Kan kalau bicara tentang pengurusan, kan Ngurus cukup sendiri lumayan. lagi, Iya, ngurus sendiri lagi kan, harus juga sesuai dengan standarnya yang apa, harus ada. Tadi sudah ada umum dan gigi, berarti kan harus ada penambahan lain sesuai dengan undang-undang. Seperti apa, berapa lama gitu, Dok? Jadi berapa lama ya? Itu kan kita ngurus kayak IMB-nya, harus IMB klinik juga. Kemudian untuk apa? Dari lingkungan juga ke Oh, tetangga. ada sampah-sampah medis itu ya. Lingkungan Lingkungan. sebelah. Perizinan kan gitu ya, izin, kulon nuwun istilahnya gitu ya, Dok. Perizinan juga seperti itu kan harus itu kan perlu waktu juga. Ya, Ya sebenarnya karena kita belum siap semuanya, itu yang harus kita penuhi. Kalau sudah siap semuanya ke dinas, ya sudah oke gitu ya, di supervisi sudah cocok semua, kemudian masuk ke dinas perizinan itu, ya sudah nggak masalah. Kalau Waktunya ya tergantung kita ya. Iya. Tergantung kita ini cepet nggak ngurusnya, Dulu, memenuhi Jadi persyaratan. mulai dari kepingin lalu jadi agak gede itu berapa lama itu? 2 tahun, 3 tahun? Waktu itu saya dikasih rekomendasi untuk pengurusan 2 tahun. Hah? 2 tahun ini kok lama ya. Memang ternyata kan perlu proses lama. iya. Iya. Proses lama makanan. Selama dari 0 sampai 2 tahun itu kliniknya berjalan, pengobatan jalan atau Loh. harus hold dulu semua atau Iya. nunggu kebuka dulu? Aku belum, kalau belum ada izinnya kan ya nggak bisa klinik. Saya kan ini apa, dokter praktek bersama. Oh gitu. Jadi yang selama klinik yang gede ini belum jadi, praktek yang lama umum dengan gigi jalan terus gitu. Ya iyalah, kan masih ada izinnya saya. Itu tempatnya sama atau beda lokasi atau gimana? Ya sama di situ. Sama situ Ya, ya. cuman kita ajukan. Berarti begitu itu izin keluar langsung bangun gedung lagi. Enggak. Berapa lantai? 10 lantai? Karena kan dulu ada 2 dokter praktek, sekarang kan ada lain-lainnya gitu ya. Jadi gini, ada shift 1, shift 2, shift 3 gitu. Ini dokternya alumni UNAR atau bukan ya? Iya. Iya. Ada berapa saja, Dok, selain umum dan juga gigi yang di awal untuk sampai dengan saat ini, kalau sesuai dengan undang-undang tadi yang Dokter Beren mengatakan Minimal kan 2 orang. 2 orang ya. minimal 2 orang untuk praktek gitu ya. Udah bisa.
Dan itu sudah bisa gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri kan kalau pengen tahu memang semuanya sudah ada di perundang-undangan. Jangan dilihat aja. Nah, dilihat aja, tinggal mau nggak untuk mengurusnya gitu kan ya. Gitu ya, Dok ya. Itu sukanya tadi ya. Iya, Dukanya. dukanya. ada nggak ya? Ini Tanya yang belum jawab ya. Ya, suka duka mula klinik ada 2, Dok. Iya. Jadi gini, saya kan modalnya itu yang Ternyata bahasanya sama kalau itu modal teman. iya modal Iya. gitu ya. Iya, Jadi iya. modal dulu itu yang harus ada. Jadi semakin berkembang begitu. Nah, untuk sebuah klinik beda dengan praktek mandiri. Iya. Kalau Oh, dulu kan iya. sendiri paling 1 asisten ya. Iya. 1 asisten, nah uangnya bisa masuk kantong sendiri. Ini dia. Iya. Tapi gini, kalau klinik ini saya kan namanya aja layar husada. Iya. Ya, tahu nggak berlayar kan? Hah. Pasti punya satu tujuan, Iya. visi ya. Iya. Tujuan saya itu bermanfaat untuk orang lain, membuka lapangan pekerjaan. Nah, Itu ya. Kemudian saya itu pingin nolong orang sakit supaya tidak berbayar. Saya bisa menarik tuh. gitu ya. Jadi untuk anak-anak yatim di sekitar saya boleh berobat gratis. nah itu informasi itu tersampaikan caranya gimana? Kan saya punya banyak tetangga ya, maksudnya ada iya. komunitas seperti itu. Kan saya nggak mungkin di desa sendirian kan. Iya. Kan biasa bertemu dengan teman-teman gitu. Ayo kita ada acara apa gitu. Saya bisa ini nggak minta tolong gitu. Siapa aja yang misalnya butuh bisa nanti ke tempat saya kasih kartu. Keren ya. Iya. Itu namanya bakti sosial. Nah, Bukan. Bukan. Ini ada kalau kita punya rezeki Hmm. itu ada bagian dari Oh. dari orang lain yang harus kita salurkan. Sama seperti yang sekarang ini di depan kan lagi ada cek Ya, gratis cek. tuh ya. Ah, iya, Iya. iya itu kebetulan jejaring saya. Nah, Jadi ada kan saya belum punya laboratorium. Ya jejaring saya itu adalah lab tadi namanya lab Ya. Prodia. Nah, memang ada program-program yang bisa kita lakukan bersama. Kenapa sih tidak kita lakukan, kita tidak manfaatkan untuk masyarakat? Oh, ini ada program. Nah, tujuannya sekarang saya bukan paradigma sakit, nah itu dia. Apa ini? inovasi yang supaya saya nggak duka ya. Jadi supaya saya suka, itu saya terus. maunya semua datang ke saya, Wah, biar sakit ataupun tidak sakit, kalau sakit berobat, kalau nggak sakit ngapain? konsultasi. Konsultasi. Bisa imunisasi, bisa KB, bisa Vaksinasi dan lain. deteksi, deteksi dini. Iya. Nah, jadi saya banyak melakukan untuk turun ke masyarakat mengenai deteksi dini sebuah penyakit. Karena apa? Dengan deteksi dini penyakit itu kita banyak hal yang kita pangkas. Misalnya biaya pengobatan, kemudian kebahagiaan keluarga, kemudian produktivitas dari sebuah perusahaan atau kantor apabila karyawannya sehat. Itu Iya. yang menjadi keinginan saya, semuanya sehat. Yang sakit kan angkanya tidak terlalu banyak dibandingkan yang sehat. Tetapi yang sehat ini kadang sebenarnya jadi ada gini. Dari sudut pandang dokter, sudut pandang pasien ya. Iya. Ada yang merasa tidak sakit tapi sebenarnya sakit. Nah, itu perlu dideteksi. Kalau kita temukan lebih dini, ini akan membawa banyak hal kemanfaatan, yaitu misalnya untuk yang bersangkutan sendiri, kemudian untuk perusahaan atau kantornya, ya, untuk keluarganya. Nah, kadang orang takut untuk melakukan pemeriksaan. Betul. Ya, Ya. Betul. saya peduli sekali dengan perempuan tentang kanker serviks dan sarari. Jadi Iya. untuk
pemeriksaan payudara sendiri. Jadi saya lakukan untuk pemeriksaan pap smear itu bekerja. ada ya? Ada, bisa dilakukan. Kemudian sarari itu apa? Wanita ya, udah capek tuh ngurus anak, kerja, harus sehat dong. Iya. Gitu. Karena itu perlu dilakukan deteksi dini. Memang masih banyak yang takut. Saya takut ketahuan penyakitnya. Betul. Nah Itu. ini perlu yang namanya effort, ya kita perlu. Saya sering melakukan sedekah ilmu untuk hal-hal itu. Kenapa sih? Karena nggak punya uang nih. Saya amal jarinya pakai ilmu, Ya. ya gitu. Nah, menarik tadi mengenai yang tadi ini mengenai konsultasi mengenai apa itu kanker dan penyakit dari yang sehat. Itu probabilitas ada nggak yang mereka walk in ke klinik atau dengan secara digital? Porsinya gimana? Apa terbuka pintu itu di klinik atau jumlahnya gimana? Kan ada yang nggak mau ketemu, cuman apa namanya by WA aja atau by online. Nah, itu Atau telemedicine gimana? gitu ya? Iya, Saya telemedicine kan, orang bilang begitu. ya, enggak. Saya kan melakukan juga transformasi digital untuk marketing, yaitu misalnya ada IG, ada di status WA juga dilakukan, itu paling mudah ya. Kemudian di Facebook, di website gitu, di Oh, iya. YouTube. Nah, seperti itu. Di ulasan Google itu juga kadang kan saya share misalnya pengobatan, pemeriksaan gratis apa dan orang bisa melihat di situ. Gitu ya. Ini ada pertanyaan, sudah ada yang masuk Dokter Belen dan juga Pak Oke. Awan dari Bu Wati di Sidoarjo. Dok, di era disrupsi, industri kesehatan kan mengalami peningkatan persaingan. Bagaimana cara membedakan diri dari pesaing dan bisa menarik perhatian calon pasien yang potensial? Oh, pertanyaan Bu Hati luar biasa nih ya. Jadi kita mesti analisa dulu klinik kita. Mana analisa SWOT ya Bu ya, bisa menggunakan kekuatan, kelemahan, peluang dan apa itu peluang dan ancaman yang bisa dilakukan oleh ibu untuk kliniknya ibu. Nah, digambar dulu itu kekuatannya di mana, peluangnya di mana. Kemudian lakukan inovasi-inovasi yang berbeda dengan klinik-klinik Pesaing. yang ada di sekitar ibu. Ya. Seperti itu Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari ini Mbak atau Ibu Mela. Seberapa ribet dok menerapkan IMR kepada pasien di klinik Dokter Berlian? Pada pasien milenial dan juga pada generasi old. Karena ada klinik yang sudah daftar online tapi tetap pakai antrian manual dengan kartu pasien. Dok. Kayaknya tahu deh. Ngalamin. Gimana? Ini bagaimana menerapkan IMR kan secara elektronik, tapi kan ada generasi milenial mungkin sudah terbiasa. Tapi bagaimana dengan generasi old ini yang biasanya pasti tetap pakai fisik gitu loh ya dok. Iya. Dan bagaimana juga menyikapi kedua perbedaan generasi ini dengan pendaftaran online, karena sudah ada mungkin ada karena ada klinik yang sudah daftar online tapi tetap pakai antrian manual dengan kartu pasien yang tetap masih dikasihkan kartu pasiennya gitu loh dok. Oh, ada juga ya. Iya. Iya. Secara ini ya, kalau misalnya di tempat saya tuh kan ada antrian online. Biasanya kalau yang sudah old ya, itu diantar sih sama anak-anaknya atau siapa gitu, dan mereka semua pegang HP, sudah tahu gitu. Iya. Itu adalah salah satu jembatannya untuk membantu melakukan. Ada pendamping ya berarti Nah, ya. ada pendampingnya. Mungkin bisa dimintakan tolong ke pendampingnya. Itu diedukasi. Kalau yang old, saya juga old loh. Iya. Nanti kalau mereka bisa, biasanya kalau WA gitu bisa. Kadang juga ada yang misalnya datang, itu namanya orang yang sepuh-sepuh, program pengelolaan penyakit kronis itu kan harus datang tiap bulan tuh ke tempat kami. Mereka datang berdua gitu ya, menggunakan Grab, tapi
mereka nggak bisa. Nah, minta tolong ke petugas, kami semua siap. Jadi petugas-petugas kami siap untuk menolong mencarikan Grabnya. Jemput sama pulangnya juga gitu ya. Gitu. Kalau berangkatnya mereka biasanya suka Saudara keluarganya, anaknya. Pulangnya kan nggak tahu jam berapa. Itu biasanya minta tolong ke petugas-petugas kami. Iya, Dan kami care untuk seperti itu. Nah, kalau yang tadi pasti didampingi oleh anaknya atau siapalah yang lebih muda, nggak mungkin datang sendiri, itu bisa minta tolong kepada mereka. Ini maksudnya Mbak Mela itu IMR bu, IRM, IRM. elektronik IR. rekam medik, maksudnya ya. kali. Gitu. Elektronik rekam medis itu kan pendaftaran melalui semuanya sampai dengan status pasien rekam medisnya itu elektronik. Ya. Resepnya nggak usah dipegang, langsung menuju ke apotek. Nah, dapatkan kartu antriannya itu nanti untuk ke apoteknya. Sudah ada nomornya, Di langsung print biasanya ya. iya di Depan print pegang. langsung disobek. Wah. Itu yang jawaban dari untuk Mbak Mela ya. Dan ini pada pertanyaan lagi dari Mbak Yani. Apakah ada standar kualifikasi tertentu dalam menerima karyawan untuk klinik Dr. Berlian? Karena kadang ada karyawan klinik itu yang jutek dengan pasien. Bagaimana menangani bila ada komplain karyawan yang jutek, Dok? Itu dia. Nah, ada namanya kesan apa ya? Pengaduan atau kesan dan pesan itu yang bisa dimasukkan di dalam barcode yang ada di klinik. Terus kemudian ada nomor handphone di klinik itu tertera. Kalau pengaduan ke nomor handphone sekian, itu ada kami tempel di situ. Bisa dilakukan untuk ke WA nomor tersebut atau ke barcode. Itu mengelolanya gimana kalau ada komplain seperti itu? Kan ada petugas juga khusus yang ini, kemudian kita analisa, kita tindak lanjutin. Iya. Ya itu ya. Kalau yang jutek tadi Mbak, Capek mungkin ya. ya enggak, kan tiap orang juga ini ya, mungkin ada masalah masing-masing, tetapi kita kan tetap harus profesional. Ya. Jadi kita lakukan untuk hospitality, jadi pelatihan hospitality dari kami untuk karyawan. Ada pelatihan khusus memang karena ini kan bicara tentang jasa gitu ya, Dok Iya. ya. Jadi gimana cara senyum yang menawan gitu. Walaupun hati luluh lantak ketika senyum. Jadi Senyumnya suka tapi hatinya duka gitu ya. Kan ada tuh senyum kalau dipaksa kan kelihatan. Iya. Iya. Itu kan memang ada triknya dan ada pelatihan secara hospitality seperti apa gitu yang pasti itu diterapkan. yang pertama Mbak. Yang kedua, saya selalu memberikan contoh untuk saya implementasikan sampai keluar pintu, sampai silakan mengisi barcode-nya. Di guidance ya, kalau tolong jangan lupa isi Iya. feedback ini sampai mereka pulang. Kalau yang pas nggak terlalu rame gitu, saya biasanya sampai keluar ke depan itu untuk memberikan contoh. Terus suruh scan, ngisi. Nah itu kan ngisi biasanya berapa pertanyaan itu? 9, cuman kan tinggal pilih. Oh tinggal tutul-tutul gitu ya. Iya. Iya. Terus kasih minum nggak? Kenapa? Habis Ada hadiah di- kasih feedback nih ya gitu. Oh enggak, ya? enggak. Apa Itu stiker kan- rumah sakit? Atau stiker rumah sakit? Kasih stiker. Intinya seperti itu untuk feedback ke kami terima gitu. ya. Dan karena itu menurut saya itu akan memperbaiki sistem yang ada di tempat kami dan meningkatkan pelayanan untuk pasien Gitu ya. menjadi lebih baik. Dan hasil dari selama ini dari feedback itu mampu untuk meningkatkan dari Jelas. pelayanan di klinik ya. Iya, memang kita kan selalu berusaha untuk memperbaiki terus. Tuh, Iya. iya. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sari. Seberapa efektif cara marketing dengan menggratiskan produk kalau dalam hal klinik yaitu menggratiskan layanan, dan seberapa besar feedbacknya pada produk kita?
Itu hanya salah satu ya. Saya memang belum pernah melakukan penelitian terkait ini, tetapi untuk yang paling penting buat saya adalah kami menuju ke visi kami ya, dan kita melakukan misi kami dengan sesuai dengan apa yang sudah kami tulis secara konsisten. Intinya kita itu tujuannya tidak hanya efektif ini ya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kita itu tujuannya adalah pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Itu yang paling penting, dan kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu betul itu. Tidak, kalau bicara efektif ya bergantung dengan tujuan atau visi dari misi perusahaan, atau kalau ini adalah klinik itu sendiri gitu ya. Mau itu menggratiskan, tapi kalau tidak sesuai dengan visinya ya itu akan tidak terasa feedbacknya gitu ya Dok ya. Itu ya sahabat Mercury, kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. 96 FM Mercury, sahabat, masih di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di edisi Kamis 12 Oktober 2023. Sahabat, kita membahas marketing klinik di era disrupsi bersama dengan Dr. Berlian Ani Herlina, Magister Psikologi, Magister Hukum Diplomatik Siptak, owner klinik Layar Husada dan Apotik Layar Pharma, dan juga ada Pak Awan Catur Perkasa, Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community IKA UNER. Waktu kita sudah tidak banyak ya. Iya. Tinggal kurang lebih 5 menit. Ya. Iya, harus lagi gitu ya. Ini terkait dengan tema kita hari ini. Poin-poin penting apa sih Dok yang harus dimiliki atau harus diingat terkait dengan marketing klinik di era disrupsi, ataupun juga mungkin ini berguna ilmu-ilmu berkaitan dengan marketing. Poin-poin penting apa yang harus diingat Dok? Ya. Yang pertama adalah need, kebutuhan daripada customer atau pasien. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tren yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Itu harus diikutin. Ya, perilaku masyarakat tuh bagaimana sih keinginannya. Ada yang sukanya pakai telemedicine atau online atau manual. Kita harus tahu perilaku itu juga harus sebenarnya apa kalau yang diinginkan oleh ini. Kemudian yang ketiga, opportunity. Jadi peluang-peluang apa yang bisa kita ambil. Tentunya kita harus menganalisa dulu kekuatan, kelebihan kita, peluang dan kelemahan kita dulu. Dari situ Anda bisa mengembangkan, lakukanlah inovasi terus, belajar terus. Kemudian apa sih sebenarnya yang kita cari dalam mendirikan klinik ini? Apa sih tujuan Anda? Apa sih visi Anda? Itu yang paling penting. Dari situ maka Anda bisa mengembangkan saya harus bagaimana. Jangan lupa ada hal penting, yaitu dari apa keuntungan yang kita terima, kita juga ada orang lain yang mesti kita ingat. Berbagilah untuk apalagi orang sakit. Ya betul. Karena kan kalau bicara orang sakit itu kan orang yang berduka. Jadi itu yang poin-poin plusnya itu kalau bicara tentang kesehatan itu kita tidak pernah tahu pertolongan Tuhan itu dari mana gitu ya. Itu yang harus poin-poin, selain poin-poin need, trend, opportunity, inovasi, dan ingat sebagian harta kita itu ada harta orang lain gitu juga. Ada lagi bagaimana sih kalau kita paradigmanya masih paradigma sakit, itu hanya menunggu orang sakit. Tetapi ada peluang lagi adalah orang sehat yang bisa hadir di tempat klinik kita. Coba inovasilah. Nah, itu karena orang sehat juga bisa datang ke klinik dengan vaksinasi ya Dok ya, kemudian konsultasi-konsultasi yang lain, ada cara deteksi dini, itu juga penting ya. Itu deteksi dini itu sangat penting karena bisa menurunkan biaya
pengeluaran untuk kesehatan dan lain sebagainya itu. Terima kasih Dr. Berlian, dan kita terakhir sekali kita pengen Pak Wawan juga memberikan closing statement berkaitan dengan perbincangan kita siang atau sore hari ini seperti apa Pak Wawan? Baik ya, jadi kita harapkan bahwa selalulah jaga kesehatan, karena itu berkah dari Allah yang paling besar. Karena kalau kita sehat, ya insya Allah kita akan bisa berkarya apapun juga, seperti itu. Dan tentunya kita selalu berdoa, makan yang sehat, perilaku yang baik, ya, berteman yang baik, dan jangan stres. Nah itu tentunya dalam era ini kan penting sekali untuk mengelola manajemen stres kita ya, atau berteman kita seperti itu. Dan diharapkan juga bahwa kedepannya kita lebih berhati-hati dalam berkawan atau berbisnis, dengan harapan bahwa jangan sampai terjebak seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan capek-capek. Iya. Happy ya, biar happy. hormonnya. Tadi mengatakan jagalah kesehatan, dan insya Allah kita akan bisa bekerja dengan jauh lebih optimal. Gitu. Dan kita bisa ketemu lagi di perbincangan Business Talk ya. Ya, betul sekali. Kita bisa ketemu lagi di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community yang hadir setiap hari Kamis 2 minggu sekali ya. Sebulan 2 kali kita bertemu dengan Erlangga Business Community di Business Talk, sahabat. Dan setiap pertemuan kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita bangun bersama suasana bisnis ini ya sahabat, untuk memberikan Anda pengetahuan-pengetahuan lah dengan sharing-sharing dari narasumber ini. Dan Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Business Talk ini di YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Jadi subscribe terlebih dahulu di Radio Mercury 96 sahabat. Ketemu lagi bersama dengan perbincangan lain dengan tema-tema berbeda di Business Talk ya, di bersama dengan Erlangga Business Community di next episode. Saya Andra Lestari bersama dengan Dr. Berlian Anik Harlina, Magister Psikologi, Magister Hukum, Diplomatik Siptak, dan juga Pak Wawan Catur Perkasa, Wakil Ketua Bidang Sinergi dan Humas Erlangga Business Community IK Uner di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.